Sobat muda, ketemu kembali dengan saya Pak Har di dalam channel Pak Har Nalar. Kesempatan hari ini kita akan bahas melanjutkan materi sebelum UTBK gelombang 2 terjadi. Kita akan coba mantapkan kembali pada kalian semuanya konsep tentang integral, dan di integral ini termasuk matematika saintek nomor 25 di dalam kisi-kisinya ya. Nah, sekarang kita coba pahami dulu fungsi naik, fungsi turun ya, fungsi genap, fungsi ganjil. Kita lihat. Kalau nanti Anda mendapatkan tulisan ya. Ini kalau terdapat tulisan f min x sama dengan fx. Nah, ini disebut fungsinya disebut fungsi genap. Nah, jika ada tulisan semacam ini, apa maknanya? Maknanya adalah jika terdapat integral min a sampai a fungsi tersebut gitu, ini punya makna bahwa min a sampai 0 dari fungsi tersebut. Ini saya hapus dulu, saya kasih bawahnya saja ya. Ini oke, tak kasih di bawahnya ya. Ini punya maknanya adalah jika terdapat min a sampai a dari fungsi genap tersebut, maka ini punya makna min a sampai 0 dari fungsi tersebut ditambah dengan integral 0 sampai a. Fungsi tersebut dia punya nilai yang sama ya. Dan ini bernilai a, ini bernilai a ya, atau dia punya nilai yang sama. Katakan luas yang ini disebut luas a begitu, ini bernilai a, maka dia senilai dengan 2a ya, 2a. Nah, 2a itu berarti punya makna bahwa 2 kali a ya. Berarti ini senilai dengan integral 2 kali dari 0 sampai a fungsi tersebut. Maka inilah pemaknaan dari sebuah fungsi dikatakan fungsi genap ya. Nah, sekali lagi, apa yang termasuk fungsi-fungsi genap? Yang termasuk fungsi genap yaitu bentuk kuadrat, dan kalau di dalam trigonometri fungsi cos itu termasuk fungsi genap. Ini ya, dikuasai. Sekarang bagaimana kalau terkait dengan fungsi ganjil ya? Kalau fungsi ganjil, kalau Anda mendapatkan tulisan f min x, maka itu senilai dengan min fx. Ini namanya fungsi ganjil. Nah, fungsi ganjil di sini, ini saya tulis namanya fungsi ganjil. Nah, gunanya apa tulisan ini, bermakna apa? Maksudnya kalau Anda mendapatkan min a sampai a ya, suatu fungsi ganjil begitu ya. Fungsi ganjil di sini, maka kalau di sini min a sampai 0 fx dx ya, ini kan artinya begitu ya. Ditambah dengan integral 0 sampai a fx dx ya. Nah, di sini punya nilai min a ya, di sini adalah a, maka dia akan memberikan nilai 0 ya. Jadi min a sampai 0 itu bernilai min a ya, karena dia saling menghilangkan, maka dia bernilai 0. Inilah makna dan tujuan dari kata-kata fungsi genap. Nah, siapa yang termasuk fungsi-fungsi genap? Fungsi yang berpangkat 3, atau kalau di dalam trigonometri namanya fungsi sin. Itu adalah fungsinya ganjil. Nah, terus apa pedoman yang harus dikuasai selanjutnya? Pedomannya sangat sederhana sekali. Kalau Anda mendapatkan integral ya, integral dari a, katakan ya, dari a sampai b. Ini pedoman berikutnya yang wajib dipahami. Ada suatu fungsi ya, dari fungsi u begitu, maka yang Anda lakukan adalah fungsi v-nya itu saya bagi dengan turunannya u, dan ini akan habis. Jadi disederhanakan ya, disederhanakan. Dan nanti tugas kamu hanya nulis fu begitu dengan batasan a sampai b. Ini apa maknanya batasan itu? Ingat, v per u aksen itu nanti akan menghasilkan habis konstannya. Nah, ini tinggal kamu masukkan fungsinya ini b, dikurangi kalau dimasukkan fungsi itu a. Nah, inilah dengan Anda memahami ini, kamu sudah bisa jawab soal nomor 25
UTBK 2021. Saya berikan contoh soal begini. Diberikan fungsi f, fx dan seterusnya begini ya, contohnya ya. Anda mendapatkan gini, nggak usah kaget, nggak usah bingung ya. Yang kamu lakukan adalah ini, perlu saya berikan contoh dulu. Baik, saya berikan contoh dulu ya, biar tambah tahu, tambah bisa ya. Anda mendapatkan soal integral 1 sampai 2 tertulis 3x kuadrat dikali f, katakan 4x dipangkat 3 ditambah 2 dx ini. Apa maknanya ini ya? Maknanya adalah Anda ambil di luarnya ini ya, pengalinya 3x kuadrat, saya bagi dengan turunannya di dalam fungsi ini. Itu berarti turunannya adalah 12x kuadrat. Maka didapatkan nilai 1/4. Maka integral ini bernilai 1/4 dari fungsi integrasi tersebut. Ini ya, fungsi integral tersebut dengan batasan 1 sampai 2. Berarti punya makna nilainya 1/4 dari fungsi 2 tak masukkan. Maka menghasilkan 2 pangkat 3 8 kali 4 32 tambah 2 maka menjadi 34 ya. Dikurangi kalau dimasukkan 1 ya, maka menghasilkan 6. Nah, inilah penulisan makna dari kalimat itu. Dan tentunya ya, ini memberikan makna yang f34 itu berarti sama artinya dengan suatu integral fungsi fx dengan batasan 6 sampai 34. Mudah bukan? Jadi sangat mudah sekali ya. Ini sangat mudah sekali. Jangan sampai besok tidak bisa. Sekarang saya berikan contoh kalau Anda mengintegralkan. Integral trigonometri jangan sampai nggak bisa. Modal kamu mudah. Sin x diturunkan menjadi cos x. Cos x diturunkan menjadi min sin x. Min sin x diturunkan menjadi min cos x. Min cos x diturunkan jadi sin x diturunkan menjadi cos x. Coba Anda baca dengan cepat ke bawah, itu disebut turunan ya. Turunannya sin, jangan lupa, sin cos min cos sin cos. Ingat, sin cos min cos sin cos. Sin cos min cos sin cos. Sin diturunkan jadi cos diturunkan jadi min sin diturunkan jadi min cos diturunkan jadi sin diturunkan jadi cos. Modal kamu sin cos min cos sin cos, sin cos min cos sin cos, itu namanya turunan. Nah, kalau naik namanya integral. Jadi naik ini pelajaran integral. Berarti pada saat Anda mengintegralkan tentukan integral sin x min cos 5x dx. Nah, nggak usah khawatir. Maka integralnya sin itu berarti, ingat integral sin adalah min cos, karena integral itu naik ya. Ini min cos 3x, nah 3 kasih bawah sini. Nah, itu cara mengintegralkan. Ya, integral min cos berarti min sin ya. Min sin 5x. Nah, 5x turunkan ke sini 5. Nah, plus C, itu namanya teknik mengintegralkan. Tidak boleh tidak bisa. Nah, sekarang kalau Anda ketemu soal integral, misalnya ya, Anda ditanya integral 0 sampai pi per 2 misalkan ya. 0 pi per 2 dari katakan 3 sin x dalam kurung f ya, misalkan f ini cos 3x. Nah, misalkan ya. Nah, cos 3x. Apa yang akan kita lakukan? Yang kamu lakukan adalah 3 sin x tak tulis ya. Depan ini tak tulis 3 sin x. Ini ya, tak tulis yang ini 3 sin x. Nah, saya bagi dengan turunannya cos. Apa turunannya cos? Turunannya cos adalah min sin. Wah, berarti turunannya di sini min sin ya. Min sin apa? Min sin 3x dikali 3. Nah, kan dicoret. Ya, ini ya. Di sini ya. Jadi min sin ini dikatakan 3 sin 3x cos 3x. Ya, berarti ini didapatkan tulisan ya. Ya, tulis dulu ini. Min 3 sin 3x ya. Ini kuncinya sudutnya sama ya. Mesti sudutnya sama di sini ya. 3 sin 3x. Oh, berarti cos 3x diturunkan. Jadi min sin 3x kali 3. Ini teknik turunan ya. Tinggal dicoret maka menghasilkan nilai min 1. Berarti ini jawabannya min 1 gitu ya. Min 1 f tak tulis cos 3x dengan batas 0 sampai pi per 2. Ini berarti maknanya apa di sini? Maknanya adalah min integral ya, kalau dimasukkan ya.
Min dimasukkan F-nya itu 3 kali pi per 2. Wah, berarti cos 270. Nah, kalau cos 270 berarti nilainya 0 ya. Ini oke, 0 dikurangi dengan cos 3 kali 00. Oh, berarti nilainya adalah 1. Berarti tulisan ini punya makna integral 0 sampai F1 berarti senilai dengan integral 1 sampai 0 karena dimasukkan 0 dulu ya dari suatu fungsi fx dx. Itu ya. Jadi min integral 1 sampai 0 fx dx. Nah, jadi mudah kan? Loh kok ini min? Boleh nggak kalau dibalik? Boleh. Kalau dibalik berarti senilai dengan integral 0 sampai 1 fx dx ya. Jadi ini sama kalau saya tulis integral 0 sampai 1 fx dx. Nah, sama ya. Ini jadi kalau min 1 sampai 0, kalau dibalik jadi plus positif 0 sampai 1 ya. Sekarang kita praktekkan ya, kita praktekkan di sini ya. Kalau integralkan ini bagaimana? Wah, mudah ya. Karena itu tertulis cos x, saya bagi turunannya 6 sin x, berarti turunannya sin jadi cos. Jadi 6 cos x. Tak ulang lagi biar paham. Yang di luar saya tulis cos, saya bagi turunan di dalam. 6 sin x berarti turunannya 6 cos x. Nah, berarti cos x-nya tak coret. Maka tinggal apa? Seper-6. Maka integral ini akan tertulis seper-6. Ingat, seper-6 dari fungsi 6 sin x ya. Karena di dalamnya 6 sin x. Batasannya adalah pi per 6. Pi per 6 itu artinya 30 derajat. Pi per 2 artinya 90 derajat. Nah, sekarang kita hitung ya. Berarti seper-6 F masukkan 90, sin 90 itu 1 ya. Maka tinggal 6. Saya kurangi, kalau tak masukkan 30, sin 30 itu setengah. Maka setengah kali 6 nilainya adalah 3. Nah, tulisan begini mengandung makna seper-6 dikali integral yang kecil, yang pengurang kasih bawah 3 sampai 6 dari suatu fungsi fx. Nah, ini jadi nilainya adalah seper-6-nya. Nah, sekarang kita tahu fx-nya di mana? Di atas ini ya. Ini punya makna integral nih batasannya 3 sampai 9 dari suatu fungsi fx dx katanya mempunyai luas M ya. Dia punya luas di sini adalah M. Nah, yang di sini berarti integral batasannya 6 sampai 9 dari suatu fungsi dx dia punya nilai sama dengan n. Nah, terus apa hubungannya? Nah, hubungannya adalah mana rentang yang paling panjang. Kamu amati coba. Rentang yang paling panjang 3 sampai 9. Jadi kamu menulisnya gini. Iya, nulisnya dari 3 sampai 9 itu senilai dengan 3 sampai 6 ditambah 6 sampai 9 gitu ya. Nah, 3 sampai 9-nya sudah ketemu M ya. Ini sudah ketemu M. Nah, 3 sampai 6-nya tak tahu gitu kan, tak tahu yang dicari maksudnya ya. Ini tak tulis lah ya. Yang jadi 3 sampai 9 itu sama aja 3 sampai 6 tambah 6 sampai 9. Nah, ini kan yang mau dicari. Ditambah dengan 6 sampai 9. Nah, 6 sampai 9 diketahui N. Berarti kamu itu mencari 3 sampai 6 itu senilai dengan M dikurangi N. Lah, ini masukkan sini. Oh, gitu. Jadi mudah kan? Jadi Anda dapatkan seper-6 dari M dikurangi N. Oh, berarti jawabannya adalah yang A. Nih, coba kalau soal saya diganti. Ini soal yang terbaru ya. Soal ini soal yang terbaru. Wajib bisa kuasai UTBK ya. Gampang. Ini dulu ambil dulu. Set. Maka X plus 2 saya bagi seturunannya. Apa turunannya? 2X plus 4 ya. Dan itu sama dengan setengah. Kok tahu setengah dari mana? Lihat koefisien X-nya aja deh. X-nya 1, 2 udah setengah. Karena sama 2 bagi 4 juga setengah gitu ya. Atau dikeluarkan ya boleh ya. Keluarkan begini ya toh. Ini saya keluarkan 2. Terus di sini juga X plus 2 kan coret ya. Namanya setengah, ini boleh. Nah, sekarang ini tinggal saya tulis setengah integralnya
Ini masukin ya, karena integralnya adalah f dari x kuadrat plus 4x itu batasannya min 2 sampai 2. Loh ya, sekarang tak masukkan batas yang atas. F2 masukin 2 kuadrat 4 tambahi 8 ya, berarti F12 dikurangi kalau dimasukkan min 2. Min 2 kuadrat ya jadi 4 min 8 ya jadi min 4. Maka di sini min 4. Nih pengurangnya adalah min 4 gitu. Dah, apa maknanya ini? Nah, maknanya adalah integral dari min 4 sampai 12 suatu fungsi fx dx. Sedangkan Anda tahu bahwa ini punya makna integral min 4 sampai 0 ya. Min 4 sampai 0 fx dx. Nilainya sama dengan A katanya ya. Nah, kalau di sini punya makna integral 4 sampai 12 dari fungsi fx dx ya yang bernilai sama dengan B. Di sini ada tulisan f min x sama dengan x. Oh, ini namanya cerita fungsi genap. Apa maknanya fungsi genap? Fungsi genap itu punya makna integral 0 sampai A sama dengan integral min A sampai 0. Oh ya, ini maknanya. Berarti min 4 sampai 0 itu senilai dengan 0 sampai 4. Nah, sekarang kita terjemahkan soal ini. Ini berarti punya makna, kalau saya tambahkan ya, saya pindah ke sebelah kanannya nih ya. Coba tak tulis ulang ya biar Anda tahu tadi. Didapatkan min 4 sampai 0 fx dx tadi nilainya A. Kemudian diketahui 4 sampai 12 dari fungsi fx dx itu sama dengan B. Sedangkan yang ditanyakan adalah setengah. Yang ditanyakan setengah integral min 4 sampai 12 fx dx. Ini artinya setengah min 4 sampai 0 ini ya ditambah 0 sampai 4 ditambah dengan 4 sampai 12. Ini kalian tahu bahwa kalau fungsi genap berarti min 4 sampai 0 sama aja 0 sampai 4 fx dx. Ini yang sama-sama punya nilai A. Berarti ini setengah, di sini bernilai A, ini juga bernilai A, hanya 4 sampai 12 bernilai B. Kesimpulannya adalah A tambah A 2A dikali setengah jadi tinggal A ditambah dengan setengah B. Ya. Nah, jawabannya siapa A ditambah setengah B? Wah, berarti jawabannya adalah yang A. Ya, sangat mudah sekali, tetap semangat, yakin, ikuti channel ini terus ya. Di channel Pak Har Nalar, insya Allah Anda akan diberikan kemudahan untuk bisa menjawab soal-soal TPK. Semangat terus, belajar terus. Jangan lupa jika video ini bermanfaat buat kalian, maka jangan lupa like, comment, sama subscribe-nya ya. Ditunggu, sukses selalu buat kalian. Amin.